Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama mengikuti perkuliahan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, Ibu Dr. Anda Arfiati MSc, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan judul Hipotesis Tindakan, Pelaksanaan, Teknik, Analisis, Interpretasi, dan Tindak Lanjut Hasil PTK. Untuk mengefisienkan waktu, kami akan memulai presentasi. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Suryaitun Nandar dengan NIM A1I123002. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu hipotesis dalam penelitian tindakan kelas. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Hipo artinya di bawah dan tesis adalah sebuah kebenaran. Disebut sementara kasus hipotesis baru merupakan jawaban sementara penelitiannya belum dilakukan, jadi belum ditahu bagaimana hasilnya. Hipotesis biasanya dibuat oleh peneliti dalam penelitian eksperimen. Sebelum mulai dengan penelitiannya, peneliti membuat hipotesis, yaitu sebuah dugaan awal tentang kebenaran jawaban terhadap penelitiannya. Apabila PTK dipandang sebagai penelitian eksperimen, maka PTK itu tidak salah apabila menggunakan hipotesis. Selama ini, PTK dikatakan mementingkan proses bukan hasil. Jadi tidaklah salah apabila PTK tidak menggunakan hipotesis. Dalam akhir setiap siklus, peneliti mengetahui hasil atau prestasi belajar siswa. Jika prosesnya baik, memang diharapkan hasilnya baik. Dalam rangkaian siklus, diharapkan bahwa tindakannya semakin baik. Dengan harapan demikian, maka hipotesis tindakan dapat dirumuskan sebagai berikut. Prestasi belajar siswa pada akhir siklus kedua lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar siswa pada akhir siklus pertama. Demikian selanjutnya, apabila dalam penelitian ini ada 3 siklus, peneliti boleh merumuskan hipotesis selanjutnya dengan prestasi belajar siswa dalam siklus ketiga lebih baik daripada prestasi belajar siswa pada siklus kedua. Mungkin peneliti mau merumuskan hipotesis umum untuk penelitiannya, yaitu secara umum prestasi belajar siswa akan meningkat setiap siklus, dan setelah siklus terakhir prestasi belajar siswa akan meningkat lebih baik dibandingkan dengan prestasi belajar sebelum siklus. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membawakan materi mengenai menetapkan hipotesis tindakan. Mengkaji teori sangat bermanfaat dalam menentukan solusi dan kebutuhan perumusan hipotesis tindakan. Sebagai contoh, dalam perumusan masalah belajar bahasa Inggris, diketahui bahwa dari peneliti beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa, yakni pengetahuan tentang kata bahasa 25%, penguasaan kosakata 15%, kemampuan mengelola kata 15%, pengaruh kritik orang lain 15%, dan variasi intonasi suara guru 5%. Perumusan hipotesis yang sahih seharusnya diturunkan dari kajian teori, kajian peneliti yang relevan, dan diskusi dengan para pakar. Analisis kelayakan suatu hipotesis diperlukan sebab akan menentukan keberhasilan tujuan penelitian. Hipotesis tindakan dalam PTK sedikit berbeda dengan hipotesis pada peneliti formal yang pada umumnya bersifat kuantitatif dan umumnya mengarah pada hubungan sebab akibat perbedaan. Hipotesis PTK lebih ditekankan pada perumusan tindakan perbaikan dan bersifat deskriptif kuantitatif. Guru sebagai peneliti perlu menganalisis kelayakan hipotesis, memungkinkan dengan bantukan peneliti yang lebih ahli atau bimbingan. Rumusan hipotesis tindakan memuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Adapun tahapan yang sebaiknya diikuti dalam merumuskan hipotesis tindakan, yaitu yang pertama, memilih alternatif tindakan berdasarkan analisis akar masalah dan solusi alternatif yang telah diusulkan. Peneliti sebaiknya memilih alternatif tindakan yang sesuai dengan akar masalah yang dihadapi dan merupakan alternatif terbaik secara teoritis maupun menurut pendapat peneliti. Yang kedua,
penetapan prosedur tindakan, dan kemungkinan pencapaian keberhasilan tindakan yang dipilih. Pengajuan hipotesis hendaknya diberi alasan atau prosedur implementasi tindakan yang dipandang optimal untuk melaksanakan perbaikan. Adapun contoh dari hipotesis tindakan yaitu yang pertama, jika tingkat kekritisan pertanyaan siswa dijadikan penilaian kualitas partisipan mereka, maka motivasi dan kemampuan mengajukan mereka dalam mengajukan pertanyaan kritis akan meningkat. Yang kedua, jika siswa dibiasakan berdialog dalam bahasa Inggris, maka keterampilan siswa kelas 7 dalam berbahasa Inggris akan meningkat. Yang ketiga, jika metode SAS diterapkan secara benar di kelas 1 SD, maka siswa akan lebih cepat terampil dalam membaca. Yang keempat, jika permainan kartu diterapkan secara efektif, maka siswa akan lebih cepat belajar membaca permulaan di kelas 1 SD. Baik, selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Meyakini bahwa hipotesis tindakan atau rencana perbaikan sudah cukup layak, kini guru perlu mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perbaikan. 1. Menyiapkan pelaksanaan. Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas, guru perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan. Guru harus memiliki rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur, termasuk skenario tindakan yang akan dilakukan selama proses penelitian tindakan kelas. Rencana ini harus mencakup tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan teknik penilaian. Skenario tindakan merinci langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, menyiapkan fasilitas atau sarana pendukung. Guru perlu memastikan ketersediaan fasilitas dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian tindakan kelas seperti alat tulis, media pembelajaran, dan peralatan teknologi jika dibutuhkan. Ketiga, menyiapkan cara merekam dan menganalisis data. Guru harus menentukan metode pengumpulan data yang tepat dan efektif, serta cara menganalisis data yang diperoleh. Ini penting untuk mengukur keberhasilan penelitian tindakan kelas. Keempat, mensimulasikan pelaksanaan tindakan. Sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas secara resmi, disarankan untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas. 2. Melaksanakan tindakan. Selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas, guru perlu memperhatikan beberapa prinsip atau kriteria. Yang pertama, pekerjaan utama guru adalah mengajar. Metodologi penelitian yang digunakan tidak boleh mengganggu komitmen guru dalam mengajar. PTK harus diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran rutin tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar utama. Kedua, cara pengumpulan data tidak boleh menyita waktu guru. Metode pengumpulan data harus efisien dan efektif agar tidak terlalu menyita waktu guru dan mengganggu kegiatan mengajar. Ketiga, metodologi yang reliable atau handal. Metodologi penelitian yang digunakan harus terpercaya dan menghasilkan data yang valid dan reliable. Keempat, masalah yang ditangani harus sesuai dengan kemampuan dan komitmen guru. Guru harus memilih masalah yang sesuai dengan kemampuan dan komitmennya agar penelitian tindakan kelas dapat berjalan lancar dan efektif. Kelima, guru harus memperhatikan aturan dan etika. Guru harus memperhatikan berbagai aturan dan etika yang terkait dengan tugas-tugasnya selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Keenam, dukungan dari seluruh personil sekolah. Keberhasilan penelitian tindakan kelas juga bergantung pada dukungan dari seluruh personil sekolah, seperti kepala sekolah, guru-guru lain, dan juga staf-staf administrasi. Jadi singkatnya, pelaksanaan penelitian tindakan kelas membutuhkan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terarah dengan memperhatikan berbagai faktor agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran utama dan menghasilkan data yang valid. Baik, saya Arwan Halik Parda dengan NIM A1I123038 akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu pada poin C, teknik analisis data penelitian tindakan kelas. Kualitas hasil dan analisis data menentukan
kebermaknaan PTK yang dilakukan. Jika analisis dilakukan secara tepat, maka hasil penelitian yang akan memberikan gambaran yang objektif dari kondisi yang diteliti. Hasil tersebut memungkinkan peneliti untuk mengetahui apakah tindakan yang dilakukan berdampak penyelesaian permasalahan pembelajaran. Jika analisis yang dilakukan kurang tepat, maka hasil penelitian yang didapat menjadi kurang bermakna. Penelitian tindakan kelas merupakan penelitian kualitatif yang juga dapat dianalisis secara kuantitatif. Penelitian kualitatif diantaranya seperti desain penilaian fleksibel, penekanan pasal pada deskripsi perubahan situasi, sulit mengontrol variabel, hasil diinterpretasi dari berbagai sudut pandang. Sedangkan penelitian kuantitatif diantaranya yaitu desain penelitian ditentukan terlebih dahulu, biasanya ada variabel yang dikontrol atau dimanipulasi. Pada umumnya, hasil diolah menggunakan statistik. Data penelitian tindakan kelas terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif atau data angka. Kedua jenis analisis data tersebut dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun gabungan dari keduanya. PTK tidak memerlukan analisis statistik inferensial yang mendalam untuk data kuantitatif. Analisis data dalam PTK dilakukan sebagai alat untuk mempermudah pemberian makna atau proses dan hasil PTK yang dilakukan. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reduksi data dalam analisis kualitatif. Nah, reduksi data adalah salah satu tahap penting dalam penelitian kualitatif yang membantu kita menyederhanakan dan mengelola data agar lebih mudah dianalisis. Nah, reduksi data ini juga itu merupakan tahap pertama dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini juga data yang dikumpulkan dari hasil penelitian seperti observasi dan wawancara itu disaring, diringkas, dan dikelompokkan agar lebih mudah kita pahami. Nah, perlu diingat bahwa reduksi data itu tidak mengubah data menjadi angka, melainkan membuatnya lebih terstruktur untuk memudahkan analisis. Nah, untuk proses reduksi data itu mencakup beberapa langkah penting. Nah, yang pertama, refleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian menentukan atau menetapkan fokus penelitian agar hanya data yang relevan yang digunakan. Selanjutnya, penyederhanaan dan pengelompokan data dilakukan sehingga lebih terorganisir. Salah satu teknik yang digunakan adalah pemberian kode pada data yang diperoleh. Nah, untuk cara melakukan reduksi data ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita itu bisa menambahkan catatan pinggir pada data hasil observasi untuk menandai informasi penting. Kedua, itu kita bisa menggarisbawahi atau menyoroti kalimat-kalimat yang relevan dalam catatan observasi. Lalu yang ketiga, penggunaan kode untuk mengklasifikasikan data juga sangat membantu dalam proses analisis. Baik, selanjutnya untuk contoh kode data dalam penelitian ini tuh kita dapat menggunakan kode tertentu untuk mengklasifikasikan data. Contohnya log pengajaran. Nah, ini untuk catatan tentang proses pembelajaran. Selanjutnya ada EV.A. Nah, ini untuk evaluasi awal yang dilakukan terhadap pemahaman siswa. Nah, selanjutnya ada TIN1 untuk mencatat tindakan yang dilakukan dalam pembelajaran. Ada EV1 untuk mencatat evaluasi setelah tindakan dilakukan. Nah, selanjutnya ada HAS1 untuk mencatat capaian hasil siswa. Nah, dengan sistem kode ini, kita bisa mengorganisir data dengan lebih baik sehingga mempermudah dalam tahap analisis berikutnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa
reduksi data ini adalah proses yang penting dalam penelitian kualitatif, di mana reduksi data ini membantu menyederhanakan, mengorganisir, dan mengelompokkan data agar lebih mudah dianalisis. Dengan teknik yang tepat, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai hasil penelitian. Demikian penjelasan saya mengenai reduksi data dalam analisis kualitatif. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Afnesal dengan NIM A1I1230079 sebagai pemateri selanjutnya. Saya akan memaparkan materi tentang pemaparan display data. Tahapan yang dilakukan setelah melakukan reduksi data adalah memaparkan display suatu data. Memaparkan berarti mengorganisasikan dan membuat intisari dari data yang saling terkait, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan tindak selanjutnya. Pemaparan data dapat dilakukan dengan menggunakan matrik atau suatu tabel, bagan atau grafik. Reduksi ini data dan pemaparan data adalah bagian dari analisis data kualitatif yang dibutuhkan untuk menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan penelitian. Aktivitas ini dilakukan dengan mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan melakukan refleksi tentang apa yang dapat dijelaskan menggunakan data tersebut. Strategi umum dalam pemaparan data yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya itu oleh Bogdan dan Bickel pada tahun 1992. Adapun tabel strategi pemaparan data menurut beberapa ahli. Saya kira untuk tabelnya tidak perlu saya jelaskan. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi data kualitatif sudah dimulai semenjak proses pengumpulan data, yakni dalam upaya mencari pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, hubungan antara faktor atau suatu variabel dan skema, untuk dapat membuat kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Peneliti itu memeriksa apakah data yang dikumpulkan masih relevan dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Pertanyaan ini dapat direvisi jika tidak didukung dengan data yang sesuai. Peneliti sebaiknya mencoba menganalisis pola atau ide ataupun kecenderungan sejak awal memperoleh data sampai akhir proses pengumpulan data. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data analisis kuantitatif. Nah, sebelum data dianalisis, di bawah ini merupakan macam-macam teknik pengumpulan data di dalam penelitian tindak kelas. Nah, teknik pengumpulan data terbagi menjadi 4, yaitu wawancara, pengamatan, angket, dan dokumentasi. Nah, wawancara terbagi menjadi 2, yaitu wawancara tidak sistematis dan wawancara sistematis. Nah, pengamatan terbagi menjadi 2, yaitu pengamatan tidak langsung dan pengamatan langsung. Angket terbagi menjadi 2, yaitu tertutup dan terbuka. Nah, sedangkan dokumentasi terbagi menjadi 3, yaitu dokumentasi tercetak, dokumentasi tergambar, dan dokumentasi terekam. Nah, analisis data kuantitatif yang sederhana adalah dengan menggunakan statistik deskriptif. Data yang diperoleh dari PTK diupayakan dikualifikasi atau diangkat, kemudian dipaparkan menggunakan stasis atau grafik untuk dapat disimpulkan secara kuantitatif. Analisis statistik memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk menyusun dan yang kedua membantu membuat induksi dan kesimpulan guna menggeneralisasikan hasil penelitian. Statistik deskriptif merupakan statistik sederhana dan pada umumnya digunakan untuk penyajian data penelitian. Beberapa analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ialah penyajian data deskriptif yang menunjukkan frekuensi mutlak mengacu pada kategori atau kelompok masalah tertentu. Nah, penyajian distribusi frekuensi ini disajikan berupa bilangan bulat. Nah, yang kedua yaitu distribusi presentase. Distribusi presentase disebut frekuensi relatif yang menunjukkan informasi data dalam presentase. Informasi yang ditunjukkan
menunjukkan besarnya bagian aspek yang satu dibandingkan dengan data keseluruhan sehingga dapat menunjukkan imbangan besarnya setiap bagian secara relatif. Nah, selanjutnya itu ada diagram atau grafik. Nah, ini adalah bentuk penyajian data kuantitatif secara visual. Nah, grafik yang umumnya digunakan adalah poligon, histogram, dan Quest-Rabi atau Pi. Diagram atau grafik poligon dan histogram dapat dibuat berdasarkan data yang disajikan pada tabel, distribusi frekuensi, maupun presentase. Sedangkan diagram Quest-Rabi dibuat berdasarkan frekuensi, relatif, atau distribusi presentase. Nah, selanjutnya ada modus. Nah, modus ini adalah nilai yang muncul paling banyak dalam distribusi. Nah, selanjutnya ada median. Nah, median ini adalah nilai tengah, yakni nilai yang menjadi batas skor antara 50% subjek yang memiliki nilai lebih besar dari 50% nilai subjek yang berada di bawahnya. Nah, selanjutnya ada mean. Mean atau nilai rata-rata merupakan ukuran tendensi sentral yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Nah, nilai rata-rata ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai dan dibagi rata dengan kasusnya. Nah, yang terakhir ada standar devian. Nah, standar devian ini banyak digunakan dalam analisis statistik deskriptif selain nilai rata-rata diagram. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data hasil penelitian tindakan kelas. Nah, untuk itu kita harus tahu apa itu sih interpretasi data. Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pembelajaran yang sedang diperbaiki. Interpretasi data perlu dilakukan peneliti untuk memberikan arti mengenai bagaimana tindakan yang dilakukan itu memengaruhi peserta didik. Interpretasi data juga penting untuk menantang guru agar mengecek kebenaran asumsi atau keyakinan yang dimilikinya. Analisis dan interpretasi data penting untuk dipelajari karena walaupun data sudah dikumpulkan itu valid dan lengkap, jika guru atau peserta didik tidak mampu menganalisisnya, maka data yang telah dikumpulkan itu tidak memiliki makna. Analisis dan interpretasi data terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian tindakan dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Analisis data dalam pelaksanaan penelitian tindakan sangat berbeda dengan analisis data pada jenis penelitian lainnya. Tujuan untuk melaksanakan analisis, pengajian, dan interpretasi hasil analisis adalah yang pertama, data dapat dibaca dengan mudah, dan yang kedua, peneliti dapat memaknai data tersebut, dan yang ketiga, data dapat diinterpretasikan, dan yang terakhir, yang keempat, pertanyaan penelitian dapat dijawab. Nah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sim Pembantu Mas Ari dengan A1I1230088, di mana di sini saya akan melanjuti pembahasan materi dari teman saya, di mana materi saya itu tentang tindak lanjut PTK. Nah, dalam laporan PTK itu biasanya ada bagian saran yang berisi tentang rekomendasi berdasarkan temuan penelitian. Nah, saran ini tuh bisa berupa metode yang terbukti efektif dan strategi pengajaran yang lebih baik atau langkah-langkah perbaikan dalam pembelajaran. Nah, agar hasil PTK tidak hanya menjadi teori, saran tersebut itu perlu ditindaklanjuti dengan beberapa langkah. Adapun langkah-langkah pembuatan saran sebagaimana disarankan oleh IGAK, setidaknya mengikuti rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, saran harus sesuai dengan kesimpulan dan hakikat penelitian yang akan kita lakukan. Saran harus lahir dari kesimpulan tentang hasil penelitian. Contohnya itu, misalnya kesimpulannya itu kerja kelompok belum mampu mengaktifkan semua siswa. Hanya sekitar 60% siswa yang aktif. Nah, penyebabnya itu antara lain tindakan guru yang belum mendorong siswa untuk lebih aktif. Nah, di mana sarannya itu dalam mengelola kegiatan kelompok atau
Guru itu hendaknya memantau setiap kelompok dan mendorong siswa yang kurang aktif agar ikut berpartisipasi. Di samping itu, ketua kelompok harus dilatih melibatkan semua anggota kelompok. Yang kedua itu, saran harus mempunyai sasaran yang jelas, artinya pembaca harus tahu kepada siapa saran ini ditujukan. Nah, dalam penelitian non-PTK itu, saran dapat ditunjukkan kepada berbagai pihak seperti guru, sekolah, LPTK, orang tua siswa, dan lain-lain. Namun dalam PTK, saran biasanya ditujukan kepada guru, seperti pada contoh di samping saya. Nah, yang keempat itu, saran juga harus mempertimbangkan metodologi atau prosedur penelitian yang dilaksanakan, serta bidang studi yang diajarkan. Nah, saran seperti ini biasanya ditunjukkan kepada guru sebagai peneliti agar melakukan replikasi atau pengulangan penelitian yang sama dengan bidang studi atau kelas yang berbeda. Nah, yang kelima itu, saran yang dibuat haruslah pemikiran cukup penting untuk memperbaiki pembelajaran, dan saran yang dibuat secara asal-asalan selain tidak bermakna juga tidak penting karena tidak diyakini akan membawa dampak pada perbaikan pembelajaran. Nah, yang keenam itu, saran harus merujuk pada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu merupakan acuan yang digunakan dalam membuat saran. Sekian pemaparan materi dari saya.